Semuanya sehat? Amin. Mari membuka kitab kita dalam Lukas 9 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Foto ini diambil tahun 2021 sebelum peletakan batu pertama pada tanggal 20 bulan 6 tahun 2021. Ini di depan gereja kita yang lama ada batu yang pada waktu itu ada 2 truk yang kita taruh di sana. Dan mari buka Alkitab kita Lukas 9 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Sudah ketemu? Amin. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Mari kita baca secara bergantian. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Dia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan dia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Mereka di sini, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi dia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak tersedia kalau tidak dikembalikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan dulu semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 karung. Amin. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus mengutus 12 muridnya, dan ini pada waktu itu mereka sedang ngobrol dan banyak orang berkumpul di situ di Betsaida. 12 murid berkata, Tuhan, ini jika ada di kitab di ayat yang lain, demi namamu aku bisa mengusir setan. Demi namamu aku bisa berbuat banyak hal. Bahkan setan-setan tunduk demi namamu. Tuhan, Kau luar biasa. Mereka melaporkan sesuatu hal yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Tapi pada waktu itu ada 5.000 orang laki-laki. Kalau kita perhatikan biasanya orang yang senang ibadah itu perempuan. Kalau nggak percaya buktikan saja di sini laki-laki perempuan banyak mana? Kira-kira gitu lah. Kayaknya kayak perempuan ya. Laki-laki untuk cetak. Saudara, pada waktu itu terhitung 5.000 orang laki-laki. Saya bisa membayangkan bagaimana berjubelnya orang pada waktu itu. Karena apa? Jika ada orang mantu sedang ada sing mantu ngantenan ngundang orang 2.000 rasanya kayak oke, terus seperti itu ya. Apalagi ini 5.000 orang pada waktu itu berjubel-jubel, dan uniknya pada waktu itu belum ada sound system. Saya nggak bisa bayangkan suaranya Tuhan Yesus kayak apa ya. Bantere kayak ngopo coba. Wow. Bisa jadi dia berkhotbah pada waktu itu mungkin di bukit atau mungkin di tempat yang lapang sekali dan semua orang mendengarkan seperti itu, saudaraku. 5.000 orang laki-laki berarti bisa jadi itu lebih dari 7.000 bahkan 10.000 orang bisa. Saudara, mari perhatikan dalam kitab Yohanes. Next. Kitab Yohanes. Ya, Yohanes 6 ayat 9. Ada satu orang yang menemukan ini. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak itu? Saudara, mari perhatikan. Ketika ada suatu masalah yang besar dengan 5.000 orang laki-laki ini, dengan 5.000 orang lagi mereka kelaparan. Saudara bisa
perhatikan dalam kitab perjanjian lama, orang-orang yang kelaparan di Israel itu kalau sudah kelaparan, mereka mulai mengumpat. Ya betul. Marah-marah dengan Musa. Musa, ngapain sih aku dibawa ke sini? Di Mesir udah banyak nih makanan yang enak-enak. Ngapain harus dibawa ke padang gurun seperti ini? Aku lapar Musa. Aku haus Musa. Saya bisa bayangkan pada waktu itu seandainya itu terjadi, saudaraku ya. Orang sudah seperti itu sesuatu hal yang biasa. Karena kelaparan mereka ngumpat. Jangan-jangan saudara juga sama kayak orang Israel ketika mulai kelaparan ngumpat seperti itu. Lapar. Saudara. Nah, saya berikan hanya 3 bagian hari ini. Yang pertama, orang-orang ketika punya masalah, langkah yang awal adalah bukan menghindari masalah. Ada amin? Coba tengok kanan kirimu dan katakan, kalau kamu punya masalah bukan dihindari seperti itu, tapi dihadapi. Temukan solusi. Saudara, mereka menemukan solusi itu bukan dengan 12 rasul yang hebat-hebat yang tadi berkata, Tuhan demi namamu setan-setan bisa tunduk, Tuhan demi namamu aku bisa banyak membuat mujizat, Tuhan demi ini tidak. Tapi mereka menemukan solusi. Dikit Mbak, multimedia. Dikit lagi. Mereka menemukan solusi yang paling tidak diperhitungkan. Itu bisa untuk memecahkan masalah. Yes, amin. Terkadang itu terjadi dalam hidup kita semuanya. Yang paling tidak diperhitungkan menjadi penolong dalam hidup kita. Amin. Terkadang orang-orang kita rendahkan, orang yang mungkin, ya kamu bisanya apa sih saudara? Yang terhitung tadi siap berapa orang? Yang terhitung tadi berapa orang? 5.000 orang itu apa itu? Laki-laki. Anak-anak nggak terhitung. Tapi yang menemukan di Yohanes 6 ayat 9 itu anak-anak, saudaraku. Berapa buah bekalnya, saudaraku? 5 roti apa? Jelai. Mari sekarang perhatikan baik-baik. Nah, digambar-gambar, saudaraku. Gambarkan kayak lumayan gede, ini baik gede. Ini umpamanya Alek lunga bekal mau bawa bekal seperti ini. Kira-kira roti ini kok sak mene-mene iki. Nah, wonder oke lah. Atau mungkin roti yang lain, 5 roti oke masih bisa seperti itu. Dengan 2 ikan sak mene-mene ini, kayaknya nggak mungkin. Nah, jenenge bekal bocah cilik itu pasti rotinya roti kecil. Ya betul, cilik-cilik sesuai dengan porsinya. Nggak mungkin wong tuane kayak roti pada anak yang lebih berat dengan tubuhnya. Ya betul. Jenengan tegel kayak putrane jenengan apa bekal sing luwih abot dari bobote ame jenengan. Betul toh? Ya betul. Enggak mungkin dapat dikai Mbak Yani terus kayak bekal sing gede-gede sing apa sing sampai berapa enggak apa itu enggak mungkin. Karena apa? Karena orang tua tahu kapasitas anaknya itu gawane bobote kok semono kuwi. Maka terkadang saya kasih jika ada anak sekolah gitu, terkadang kalau sekolah bawa buku, semuanya buku dibawa, sehingga kalau bawa buku sampai gini gitu, nah orang gini kenapa? Karena kabutan, ya enggak, kabutan bawa buku dulu seperti ini kan, semua buku dibawa gitu ya. Padahal pelajaran 1 hari berapa pelajaran? 4 paling banyak biasanya, 4 atau mungkin 5 lah. Saya dibawa berapa buku nih biasanya? Semuanya, ya 20 gitu. Sampai gue ini orang itu kenapa? Wah, aku udah ketinggalan pelajaran gini-gini seperti itu. Terkadang orang itu sudah nyepak gue orang itu pilih nyepak buku sing hari ini mungkin matematika, IPA, IPS seperti itu. Malah tambahin bahasa Indonesia, tambahin apa nih? PPMB saya kira ini yo. LKS, tambah LKS, PMB saya ini apa tuh? PPKN terus AWDB PMB BPB. Pendidikan moral Pancasila saya ini orang muda. Sama seorang tua bisa seperti itu, terkadang bisa pilih orang seperti Nasrani. Namanya anak kecil tidak mungkin membawa roti yang besar-besar dan ikan yang besar juga. Kemungkinan besar ikannya ikan yang mungkin produk-produk ikan sing nenggor gesek angkel, kemungkinan besar. Seorang yang surga kita tanya ya, dia iwae apa sih? Saudara, ketika ada masalah yang begitu berat
semua murid berkata seperti ini, "Guru, bagaimana kita ngomeni mereka 5.000 roti, Guru? Yang kita punya itu hanya ini, 5 roti 2 ikan." Dan pada waktu itu dia berkata, "Kecuali kalau saya harus turun gunung, harus mencari roti, harus mencari makanan buat mereka, mungkin ya itu juga kurang, Guru." Seperti itu. Karena 5.000 roti, mau main 5.000 roti, mau main 10.000 peng, 10.000 kilo. 5 juta, benar ya? 50 juta atau 5 juta? 5.000 peng 10.000. Loh, sama anak 50 juta, bayang no? Gawa duit orang aku yakin, sama nungguin. Kecuali kami harus beli turun gunung-gunung, maksudnya ngecek ngapa? Ngetes Tuhan Yesus. Pak Wedira di duit kok turun gunung seperti itu. Saudara, ini terjadi. Tapi satu hal yang para murid lupa. Mereka tadi berkata pada Tuhan Yesus, "Guru, demi nama-Mu bisa mengusir setan, demi nama-Mu bisa menyembuhkan orang sakit, demi nama-Mu banyak hal dia bisa dikerjakan." Tapi dia lupa bahwa Yesus bisa membuat mujizat dengan banyak hal tadi. Terkadang hidup kita juga sama dengan punya masalah. Terkadang kita lupa di hati kita pada Yesus yang bisa membuat banyak hal dalam hidupmu. Maka hari katakan kita punya masalah dalam hidupmu, aku punya Yesus dalam hidupku. Katakan amin. Coba sekarang tangannya kita angkat dada, katakan aku punya Yesus dalam hidupku, seperti itu. Masalah boleh datang, tapi aku punya Yesus yang luar biasa. Ini sama. Bahkan pertolongan terkadang dengan orang yang tidak pernah diperhitungkan sama sekali. Hidup kita juga sama seperti itu. Terkadang kita merendahkan orang lain. Terkadang kita mencaci orang lain, tapi yang kita rendahkan akan menjadi penolong dalam hidup kita semuanya. Saudara, mari perhatikan hal ini. Ketika punya masalah, ingatlah bukan menghindari masalah, tapi menemukan solusi. Solusi yang paling utama adalah saudara punya Yesus. Punya Tuhan yang luar biasa. Punya Tuhan yang hebat. Mari belajar hari ini apapun terjadi dalam hidup. Seperti ujian sebelum firman, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan. Tapi ketika punya mata, katakan kita lupa lagu ini. Lewat lembah yang oh iya, berarti connect semuanya ya. Lewat kemudian dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan. Terus semoga ketika punya masalah kau ingat lagu ini. Amin. Kau masih ingat lagu ini, ketika punya masalah berat seperti itu. Masalah boleh datang, tapi harus berkata, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkan. Bersama-sama. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Engkau percaya Tuhan Yesus? Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Lagu ini bukan hanya lagu rock. Ketika kau punya tantangan, punya masalah, punya badai dalam hidupmu yang baik-baik, apapun yang terjadi dalam hidup kau punya Yesus yang luar biasa. Ketika dalam lembah yang teraman sekalipun, ingatlah baik-baik ada Yesus dalam hidupmu yang menolong engkau. Ada Roh Kudus memberikan kekuatan baru dalam hidupmu. Itu artinya, saudaraku, ingatlah baik-baik ada Tuhan dalam hidupmu. Masalah boleh datang, badai boleh datang, tapi selama kau bersama dengan Tuhan Yesus, kau bisa menemukan solusi yang terbaik dalam hidup. Katakan amin. Yesus kita luar biasa. Amin. Amin. Yesus kita luar biasa. Yang kedua, saling mendukung bukan menjatuhkan. Saudara, mari perhatikan hal ini. Ketika Yesus memberikan arahan kepada para murid-muridnya, mereka sudah berduduk berkelompok dan mereka semuanya mendukung apa yang disampaikan Tuhan Yesus.
Yesus memecahkan roti dan mereka membagikannya. Seandainya para murid-murid ini ketika dikasih roti, memecahkan roti, dikasih sama murid-muridnya gak mau. Wah, gue separuh. Gimana? Perhatikan ini ya. Roti ini siapa tadi? Anak kecil sudah roti ini? Cilik-cilik ya. Jadi umpamane. Sini. Yes, apa wae. Sini kita sampai ini dipecahkan, jadi ini kan 5,5 kali 12 kalau nggak salah, 15. Kira-kira menjadi roti bagiannya berapa kira-kira saudaraku? Ayo oke kita. Nanti cuil jadi loro yang mungkin menjadi 5 kali 5 cm kali 5 cm. Kira-kira ketika Yesus mengadakan tangan memecah-pecahkan roti kemudian kepada muridnya. Muridnya berkata, wah, sakmono kira marah. Dia boten. Ya ora. Kayak kita loh nih. Bah, semua ini. Teman gede gitu. Macam ini berapa kali? Gimana? Nama anak sesuai porsinya. Gimana? Kan pasti ada. Ya aku pasti. Kayak mana kok semua? Mana kayak ibu itu. Kayak mana sing penting ki marah. Wong kerja ki sing penting ki di tenaga. Wong di tenaga ki mergane pangan. Nggih mboten? Wong Jawa bilang ngono ki to, anggere wong sambatan apa. Wong iso duwe tenaga ku mergane pangan, kudu duwe pangan sing enak-enak. Nggih mboten? Sampai kene-kene iki sing ora ning derek kene iki. Terjebak sendiri to. Saudaraku, ini terjadi. Mungkin dia muridnya berkata, "Ya Tuhan, sak mau kok ini seperti itu." Para murid-muridnya tetap mendukung Tuhan Yesus. Oke, mereka mungkin diingatkan sebelum kejadian ini mereka sudah membuat banyak mukjizat demi nama Yesus. Mereka mengambil roti itu dan kemungkinan besar mereka juga memecah-mecahkan roti lagi, dibagi lagi pada yang lain. Saya nggak bisa bayangkan dari roti yang kecil dipecah menjadi 2, terus dipecah mana menjadi 2, ya toh? Dipecah mana menjadi 2. Ini kan 12 rasul, saudara. Yang terjadi apa? Cilik-cilik. Di logika kita cilik-cilik. Tapi luar biasa lihat yang 17. Saya perhatikan ayat 17. Sudah ketemu ayat 17? Sudah ketemu silakan dibaca. Lukas 9:17. Lukas 9 ayat 17. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Wow, mereka makan sampai kenyang, ngintir-ngintir, sampai kelaparan. Kenyang ya? Kenyang itu seperti apa sih? Warung terpuaskan nggak kira-kira? Puaskan. Sampai terpuaskan. Beda kalau sama lambung itu kayak pangan. Kalau ketika pangannya telat dikasih makan bakal loro, gitu tuh. Sehingga sama lambung gitu. Puasa lambung kan loro tuh. Nah mulai kambuh dikai apa? Makan bakal loro. Kan tambah perih. Padahal makan sekarang pilih seperti itu. Nah itu sama lambung. Tapi Alkitab mengatakan yang 17. Mereka makan sampai kenyang. Pertama, balik mengenai kesalahan. Ketika Yesus mengucap berkat, mengangkatnya, mengucap berkat, memecahnya dan menggagalkannya, maka sama kudus. Dibagi pada murid-muridnya. Terus yang sini lagi, mungkin sama murid Tuhan Yesus mengucap suku, mengucap berkatnya. Dan cilik-cilik, logika kita nggak nyambung. Kenapa? Cilik-cilik 5 roti untuk 5.000 orang. Apa marki selogika? Sekalipun ini tidak dipecah pun tidak akan marki 5.000 orang. Tetapi Alkitab mengatakan, dengan semua kitab Injil menuliskan 5.000 orang semuanya kenyang dan sisa 12 bakul yang kedua. Bukankah itu perbuatan yang luar biasa? Ketika punya masalah yang baik-baik, bukan untuk dihindari, tapi dihadapi untuk temukan solusi. Dan ingatlah baik-baik, engkau punya Tuhan Yesus dalam hidupmu, engkau punya Roh Kudus dalam hidupmu. Jangan pernah lupakan itu. Sehingga apapun masalahmu adalah baik-baik. Sesuatu yang
tidak mungkin bersama dengan Tuhan Yesus, itu bisa terjadi jika Tuhan izinkan. Amin. Amin. Bukan Tuhan kita luar biasa. Logika kita berpikir seperti ini, nggak mungkin cukup. Untuk 5.000 orang dengan 5 roti saja cukup. Apalagi dipecah menjadi 12, dipecah seperti itu. Logika kita nggak mungkin bisa. Tapi Alkitab mencatat, di Injil sinopsis mencatat, 4 Injil mencatat, semuanya makan kenyang dan sisa 12 bakul. Yang ketiga yang terakhir, ya. Siapa itu? Ini saya dilatih itu bikin keuangan. Karena saya ketua umumnya, jadi ini bukan nyembah dulu, tapi ngobrol, bukan nyembah. Kami sedang mengevaluasi dalam sebuah tim ketika maju dalam Piala Suraten kemarin. Kita kurang di mana? Kekuatan kita di mana? Seperti itu. Kita lawan WTW Grobogan. WTW itu juara Menpora kemarin. Kita kalah 10-0. Banyak orang malu. Saya bilang saya nggak malu. Saya ketuanya nggak malu dengan 10-0. Kami sering evaluasi. Saya memasukkan pada pelatih. Besok masukan ini seperti itu. Dan melawan Asti Kendal. Dengan tim yang lain. Secara kualitas permainan kita menang, tetapi kita kalah karena di penalti 1-0. Bukan masalah menang kalahnya, tapi dalam sebuah tim harus ada saling mengevaluasi. Evaluasi di mana? Yang paling utama itu diri sendiri. Sebelum kita mengevaluasi orang lain, mari kita mengevaluasi diri kita sendiri. Kita gimana sih dengan tim kerja ini? Kita gimana sih? Kita bagaimana dari gereja ini? Kita harus bagaimana dari gereja ini? Seperti itu. Saya gimana sih memaafkan sini? Bukan orang lain dulu yang kita evaluasi, tapi diri kita. Yesus berkata, selumbar di di biji, selumbar di biji mata saudara terlihat besar sekali, tapi balok di coba sudah bayangkan, karena dia fokusnya pada orang lain terus. Orang lain kurang apa sih? Orang lain ini seperti itu, tidak pernah koreksi dirinya sendiri. Ini yang parah. Karena apa? Karena ukurannya itu dia sendiri, dia dirinya selalu benar. Tapi yang paling penting dalam hidup kita, sebelum mengevaluasi orang lain, evaluasi diri kita. Saya kurang apa nih di sini? Saudara, ini terjadi karena apa? Karena kita ukurannya diri kita merasa diri kita itu benar. Ini seandainya para murid pada waktu itu, ketika mereka sudah memecahkan roti, bagi-bagikannya, ini kan 12 rasul, berapa orang lagi yang dilayani? Kira-kira capek apa orang? Capek banget tak kira. Lho sing mantu digorong ewe sak desa kon rewang kabeh, nggih mboten? Kesel kabeh. Sing nganti sing sesuk mantune sing arep saiki. Mergo apa? Ngimangi wong mantu. Apa meneh 5.000 orang dengan 12 orang? 12 orang sing dilayani, sing layani. Capek. Sing anyarke meneh jika ada kayak video pernah saya bagikan, ketika ngangkat sebuah perahu, sing sitok sing telu sing papat ngangkat, sing sitok guna makin tok, masih ingat video itu? Ada yang seperti itu. Kadang saya kata guru makin tok, orang yang makin kabutan guna makin tok seperti itu. Saudara, ini terjadi dengan kita semuanya. Sebelum saudara mengevaluasi orang lain, mengevaluasi diri kita.
12 orang ini seandainya saling menyalahkan. Kamu kali gimana sih? Kamu belah sana nih. Kalau kurang 1.000 orang, karena kurang 500 kemana kamu sana seperti itu. Yang tadi tidak ada chemistry. Kan judulnya chemistry. Tapi kita saling mengevaluasi satu dengan yang lain. Saudara, supaya hidup kita semuanya bisa menjadi berkat, ada chemistry dalam teamwork, ada chemistry dalam hidup kita. Ingatlah baik-baik. Saling mengevaluasi itu bukan mencari kesalahan orang lain, tapi mengevaluasi diri kita sendiri dulu. Aku kurang apa ya? Aku harus bagaimana ya? Bukan untuk menuntut terus. Oponen tuntutannya jika mendengar dari kata orang saja, tidak melihat sendiri. Ini yang parah. Tapi waktunya buat kita semuanya, supaya hidup kita semuanya ada chemistry satu dengan yang lain. Jika dalam satu gereja tidak ada chemistry, ya bubar. Karena apa? Yang satu berjalan ke sana, yang satu berjalan ke sana. Bersyukurnya kita punya program Dekapolis, sehingga yang sana boleh, sana boleh, sana boleh. Karena apa? Kita menjangkau 10 kota. Belajar hari ini 3 bagian saya bagikan. Yang pertama tadi apa? Menemukan solusi. Yang kedua, saling mendukung. Yang ketiga, kau berfirman dan selamatkan. Kau berfirman dan selamatkan. Kau bersabda dan selamatkan. Tidak mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus tapi harus dihadapi dan temukan solusi. Saudara,
Dan jangan pernah saudara lupa bahwa ada Yesus dalam hidupmu yang sanggup menolong kamu. Ingatlah baik-baik. Sebelum kamu evaluasi diri sendiri. Mari belajar seperti anak kecil ini. Dia memberikan rotinya untuk dipersembahkan pada Tuhan Yesus. Padahal dia tahu bahwa yang dia miliki hanya bekal tersebut untuk dimakan. Tapi dia tahu jika dia persembahkan buat Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Apa yang kau persembahkan buat Tuhan kita? Jika anak kecil ini tahu bahwa roti yang dia punya, ikan yang dia punya, ketika diberikan orang lain mungkin itu dia tidak akan bisa makan apa-apa. Tapi dia persembahkan pada Tuhan. Padahal dia ngerti dia tidak pernah diperhitungkan dalam bagian itu. Dia tahu bahwa dia tidak pernah diperhitungkan dalam bagian 5.000 orang ini. Tapi dia berikan yang terbaik. Jangan pedulikan buat orang lain, tidak pernah pedulikan engkau. Karena Yesus tahu kau sangat berharga dan bisa menjadi berkat buat orang lain. Anak kecil tidak pernah diperhitungkan oleh orang lain, tapi dia bisa jadi berkat buat 5.000 orang. Terkadang hidup kita juga sama. Mungkin orang lain tidak pernah memperhitungkan kita, tapi satu harus sudah tangkap akhirnya. Jika anak kecil bisa memberikan persembahan terbaik dan bisa menjadi berkat buat 5.000 orang, berarti saya bisa memberikan terbaik dalam hidup, bagian untuk kemuliaan Tuhan, hidupku untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin anak kecil tidak mendapatkan bagian apa-apa, mungkin dia cuma hanya mendapatkan makanan pada waktu itu. Tapi satu sudah ingat, dia memberkati 5.000 orang dengan apa yang dia punya. Dia gak pernah pedulikan, saya gak dihitung nih, saya gak diperhitungkan, saya dipandang sebelah mata. Tapi dia bisa mempersembahkan yang terbaik apa yang dia punya itu Tuhan, dan itu jadi berkat. Ingatlah bahwa hidupmu sangat